Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Wulandari dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10, yakni peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi di sini saya mengambil tokoh ulama Wali Songo. Oke, yang pertama, Wali Songo itu terdiri dari 9 wali, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan juga Sunan Derajat. Yang kedua adalah sejarah Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, dan Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Secara etimologis, istilah Wali Songo berasal dari 2 akar kata, yakni wali yang artinya dekat atau kerabat, dan juga songo yang artinya 9. Yang pertama kita bahas adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sebutan lain untuk ayah Sunan Ampel adalah Maulana Maghribi. Namun, lebih akrab disapanya adalah Sunan Gresik, karena ia berdakwah di wilayah Gresik, Jawa Timur. Raja Brawijaya memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Oleh Raja Majapahit itu, Sunan Gresik juga diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam di masa itu. Selain mendirikan pesantren, Sunan Gresik juga membangun masjid pesucian. Konon, masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapel di Gresik, Jawa Timur. Ia merupakan salah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Moh Limo atau Molimo, moh yang artinya tidak mau, dan limo yang artinya 5 adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Moh limo ini terdiri dari 5 larangan. Yang pertama adalah moh mabuk, yang artinya tidak mau minum minuman keras, khamr, dan sejenisnya. Yang kedua adalah moh main, yang artinya tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah moh madon, yang artinya tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah moh madat, yakni tidak mau memakai narkoba dan juga sejenisnya. Yang terakhir adalah moh maling, yang artinya tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan lain sebagainya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Beliau merupakan putra dari Dewi Karimah. Kita lanjut pada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, akan tetapi ada juga yang menyebutnya dengan nama Raden Prawoto. Sunan Muria dikenal dengan cara berdakwahnya yang bisa dikatakan berbeda dari metode berdakwah lainnya. Sunan Muria memilih metode berdakwah dengan memberikan kursus gratis kepada masyarakat setempat. Diketahui kalau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Beliau kemudian menggelar kursus keterampilan yang khusus diselenggarakan bagi para petani, pedagang, pelaut, dan juga nelayan. Selain itu, beliau juga sering menggelar pertunjukan wayang hasil gubahan ayahnya seperti Dewi Ruci, Dewi Serani, Semar Ambarang, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, dan masih banyak lagi.
Saat mendalang, unsur-unsur Islami dimasukkan ke dalam pertunjukan wayang tersebut. Yang terakhir adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama Raden Hasyim. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel dan ibunya bernama Retna Ayu Manila. Sunan Derajat mempunyai ciri khas ketika berdakwah. Beliau mempunyai ajaran yang dinamakan Catur Piwulang, yaitu yang pertama adalah paring teken marang kang kalunyon lan wuto, yang artinya berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Yang kedua adalah paring pangan marang kang kaliren, yang artinya berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga adalah paring sandang marang kang kawudan, yang artinya berikanlah busana kepada orang yang telanjang. Dan yang terakhir adalah paring payung marang kang kudanan, yang artinya berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Wali Songo. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.